warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Okisi dari Prodi D3 Reka Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang deformity and chromosome abnormality atau deformasi dan kelainan pada kromosom dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini, MSI. Tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja saya akan menjelaskan. Apa itu kromosom? Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel, berasal dari kata kroma itu warna dan soma itu badan. Kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu sentromer, yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua ada lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 pasang. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom pada manusia yaitu berjumlah 46, 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Untuk laki-laki 46 XY dan untuk wanita 46 XX. Rasio untuk memperoleh anak laki-laki dan perempuan yaitu sama, 50% atau 0,5 atau 0,5. DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Nukleotida terdiri dari 1 molekul gula, 1 molekul fosfat, 1 molekul basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 2, yaitu purin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri dari timin, sitosin, dan urasil. Perbedaan DNA dan RNA. RNA ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Pada DNA berbentuk rantai ganda atau double helix yang sangat panjang, sedangkan RNA berbentuk rantai tunggal pendek. Fungsinya pada DNA berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Pada RNA, fungsi berhubungan erat dengan pelaksanaan sintesis dan protein. Pada DNA, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan di RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Pada DNA, basa nitrogennya terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan basa pada RNA yaitu terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidinnya itu terdiri dari urasil dan sitosin. Komponen pada DNA yaitu gula deoksiribosa, yaitu gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen, sedangkan komponen pada RNA yaitu komponen gulanya ribosa. Penyakit atau kelainan yang terjadi pada materi genetik akan diturunkan pada turunannya. Penyakit atau kelainan genetik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kelainan kromosom atau kelainan jumlah atau bentuk. Yang kedua ada mutasi basa DNA, yaitu kelainan susunan basa DNA. Mutation atau mutasi gen atau kromosom yaitu suatu sel yang diwariskan kepada turunannya, disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik selama pembelahan sel, ya. Itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Bisa pada faktor fisika, yaitu seperti radioaktif, faktor kimia itu seperti zat pengawet, penyedap, pewarna, pestisida, dan obat-obatan lainnya. Terus juga ada faktor biologis seperti virus dan bakteri. Gen mutation atau mutasi gen terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi
gen pada hemoglobin. Itu contohnya ada penyakit anemia sel sabit, yaitu penderita anemia sel sabit ini eritrositnya berbentuk seperti sabit. Terus contoh lainnya ada thalassemia, umur eritrositnya itu pendek, kurang dari 120 hari. Selanjutnya kromosom mutation atau mutasi pada kromosom dapat terjadi berupa kelainan jumlah kromosom atau kelainan struktur pada kromosom. Contohnya ada poliploidi atau eploidi, yaitu terjadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhiran ploidi. Misalnya monoploidi, diploidi, triploidi, atau tetraploidi. Terus ada juga aneuploidi. Terjadi perubahan pada sebagian atau pasangan kromosom saja diberi akhiran somi, seperti monosomi, disomi, atau trisomi. Selanjutnya contoh penyakit ketidaknormalan kromosom autosom. Yang pertama ada sindrom Patau, ditemukan pada tahun 1960 dengan genotip 47XX atau 47XY pada kromosom 13. Umurnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua ada sindrom Edward, yaitu ditemukan pada 1960 dengan genotip 47XX atau 47XY pada kromosom 18. Umurnya kurang dari 6 bulan. Yang ketiga ada sindrom Down, ditemukan pada tahun 1844. Dulu disebut juga dengan mongoloid, mukanya pipih, kedua mata relatif jauh, Seaman crest atau hanya satu garis pada telapak tangan. Pada sindrom Down itu juga ada bagiannya. Yang pertama ada sindrom Down primer atau trisomi 21 dengan genotip 47XX atau 47XY pada kromosom 21. Frekuensinya 92,5%, dilahirkan dari ibu yang berumur lebih dari 35 tahun, ditemukan satu dalam keluarga, itu tidak diwariskan. Yang kedua itu ada sindrom Down sekunder dengan genotip 46XX atau 46XY pada kromosom 21 sampai 14 atau 15. Diwariskan atau dilahirkan pada ibu muda yang kurang dari 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Seperti itu. Terus ada sindrom tersier atau mozaik, ditemukan jumlah kromosomnya 47, sedangkan penyebabnya itu belum jelas. Terus juga ada ketidaknormalan pada gonosom kromosom. Contohnya itu ada sindrom Turner 45XO, terus ada sindrom Klinefelter 47XX, ada sindrom triple X 47 atau sindrom 47XXX, dan sindrom diploide atau 47XYY. Ketidaknormalan struktur pada kromosom itu seperti delesi. Lengan kromosom hilang sebagian, misalnya itu pada sindrom Cri-Duket, dan 46XX atau 46XY-5P itu delesi. Terus ada duplikasi, itu lengan kromosomnya bertambah panjang.
Terus ada inversi, terjadi pindah tempat dari susunan gen dalam satu kromosom. Jadi pada kromosom itu kromosom yang seharusnya misalnya pada kromosom 21 tidak pada tempatnya, mungkin pindah pada kromosom ke-14 atau ke-15, dia kromosom itu tidak tepat pada tempatnya. Terus ada translokasi, sebagian kromosom pindah tempat ke kromosom lainnya, XX atau XY. Pewarisan genetik berdasarkan letak kromosomnya dibedakan menjadi dua. Pewarisan secara autosomal ada dominan dan resesif. Yang kedua ada pewarisan secara terangkai seks atau sex link, yaitu ada pewarisan terangkai X dominan dan resesif dan pewarisan terangkai Y resesif. Penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan seperti polidaktil atau memiliki banyak jari, dentinogenesis, tulang gigi tidak keras, retinal aplasia, buta dari lahir, dan katarak. Selanjutnya ada penyakit yang diwariskan secara gen autosomal resesif seperti cystic fibrosis atau lendir-lendir dalam saluran pernafasan dan pencernaan menjadi lengket. Terus ada anemia sel sabit, thalassemia, dan albinisme, tidak memiliki melanin. Pewarisan terangkai X dominan, contohnya seperti penyakit rakitis, resisten terhadap vitamin D, dan warna gigi coklat. Terus ada pewarisan terangkai X resesif seperti buta warna merah hijau, anonychia, atau tidak punya kuku. Terus ada hemofilia dan hidrosefalus atau cairan pada kepala. Pewarisan terangkai Y resesif, contohnya seperti gen Webstos, itu adanya selaput di antara jari-jari. Terus ada gen hipertrichosis, yaitu tubuhnya dipenuhi dengan rambut yang panjang dan kaku. Terus ada gen hysteric gravier, yaitu bagian daun telinga mempunyai rambut yang panjang. Itu juga bisa memungkinkan terganggunya dalam pendengaran dikarenakan tertutupnya daun telinga dengan rambut-rambut seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.